Film ini menceritakan seorang remaja yang bernama Han Guru yang diperankan oleh Tang Jun Sang. Han Guru sedari kecil ia telah mengalami sindrom Asperger atau bisa dibilang salah satu gejala autisme. Namun bedanya, Guru merupakan anak yang cerdas. Ia bisa mengingat apa saja yang pernah ia lihat atau yang pernah ia baca, walaupun hanya sepintas saja. Di sisi lain, Guru memiliki sifat yang pendiam dan sulit bergaul. Namun di film ini, sang sutradara berhasil mengemas cerita ini untuk bisa dinikmati oleh penontonnya. Film ini disutradarai oleh Kim Seong-ho dan dirilis di tahun 2021. Inilah alur cerita film Move to Heaven Part 1 versi Canon Studio. Di awal film terlihat seseorang sedang melakukan pengecekan sebuah mesin di sebuah pabrik. Ia adalah seorang karyawan di pabrik tersebut. Ketika sedang mengecek bagian bawah mesin, secara tiba-tiba mesin itu mulai bergerak sendiri. Dan tanpa ia sadari, kaki kanannya terjepit pada energi chain mesin tersebut. Ia mencoba berusaha menghentikannya, namun tombol stop pada mesin itu tidak berfungsi sama sekali. Sehingga ia mengalami luka pada kakinya. Ia tidak bisa meminta pertolongan karena pada saat itu hanya ada dia seorang di dalam pabrik tersebut. Dikarenakan pabrik itu hanya beroperasi di siang hari, dan akhirnya terlihat ia berhasil pulang tapi dengan kaki yang terluka. Scene berikutnya memperlihatkan Guru sedang memperhatikan ikan-ikan yang berada di sebuah akuarium raksasa. Ia bersama seorang wanita bernama Namu yang diperankan oleh Hong Seong-hye. Akuarium tersebut merupakan tempat favorit Guru karena sedari kecil ia sering dibawa oleh orang tuanya. Setelah menikmati pemandangan akuarium tersebut, lalu mereka pun pulang. Setibanya di rumah, Guru disambut ayahnya yang bernama Jung-woo yang diperankan oleh Ji Jin-hye. Kemudian mereka makan bersama. Tiba-tiba telepon berdering, yang mana panggilan tersebut berasal dari seorang klien yang membutuhkan jasa Move to Heaven. Move to Heaven adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk membersihkan ruangan tempat seseorang yang telah meninggal, termasuk mengumpulkan barang-barang mendiang yang memiliki kenangan atau barang yang berkaitan erat dengan keluarga mendiang untuk diserahkan kepada keluarganya. Setelah itu, Guru dan ayahnya mempersiapkan perlengkapan yang akan mereka bawa. Setelah selesai, mereka pun pergi ke lokasi yang diminta oleh klien tadi. Tibalah mereka di sebuah kamar, yang mana kamar tersebut merupakan kamar seseorang yang kita lihat di awal film tadi, yang bernama Kim Seon-woo. Sebelum Guru dan ayahnya melaksanakan tugas, mereka berdua menyempatkan terlebih dahulu meminta izin ke mendiang untuk memindahkan barang-barangnya. Setelah itu, barulah mereka berdua mengumpulkan dan memasukkan barang demi barang ke kantong plastik, dan memilah barang yang akan dikumpulkan yang memiliki kenangan atau harapan dari sang mendiang untuk diserahkan ke keluarganya. Guru dan ayahnya mencoba menganalisa setiap barang yang mereka temukan, agar mengetahui apa saja yang diinginkan mendiang di masa hidupnya. Setelah selesai membereskan barang di kamar itu, kemudian ayah Guru menghampiri penjaga bangunan tersebut dan menanyakan apakah ada kontak yang bisa dihubungi dari keluarga sang mendiang. Namun penjaga tersebut tidak mengetahuinya. Ia hanya bisa mengatakan bahwa mendiang dimakamkan di sebuah pemakaman di rumah sakit, dan pastinya keluarga mendiang berada di sana. Sebelum pulang, Guru dan ayahnya berniat untuk mampir ke pemakaman Kim Seon-woo. Ada yang ingin mereka berikan kepada keluarga mendiang, karena ayah Guru menjalankan jasa ini bukan hanya membersihkan kamar orang yang telah meninggal, akan tetapi ada hal-hal yang perlu disampaikan atau diberikan kepada keluarga sang mendiang. Ketika mereka akan keluar dari persimpangan, Guru melihat minimarket yang selalu disinggahi oleh mendiang Kim Seon-woo. Kemudian ia mengingat struk belanja yang ia temukan tadi di kamar mendiang, dan mengatakan kepada ayahnya apa saja yang pernah dibeli oleh mendiang pada masa hidupnya. 명란삼각 1+1 1,000원 19시 26분 참치삼각 1+1 1,000원
1월 10일 19시. Setibanya mereka di pemakaman sang mendiang, terlihat orang tua Kim Seon-woo sedang berkomunikasi dengan bos tempatnya bekerja. Dan diketahui bahwa kedua orang tua Kim adalah penyandang tunawicara. 산재가 아니에요. 산재가 아니에요. 지 방에서 자다가 죽은 거잖아. 책임이 없어요. 예. 그래도 이 회사에서 Barang milik mendiang tadi diserahkan kepada orang tuanya. Betapa sedihnya kedua orang tua Kim ketika melihat barang-barang tersebut. Ketika sang ibu melihat handphone anaknya, terlihat ada pesan percakapan antara anaknya dan si bos, yang mana bos tersebutlah yang meminta Kim untuk memperbaiki mesin yang rusak. Namun kecelakaan kerja terjadi, dan Kim meminta izin untuk tidak masuk kerja karena luka parah yang dialaminya. Dan si bos tidak mau tahu. Kim harus masuk kerja dan juga harus ke rumah sakit untuk berobat. Dikarenakan hari sudah larut malam, Kim memutuskan untuk pergi ke rumah sakit pada esok harinya. Lalu pesan terakhir si bos menegaskan agar Kim tidak mengatakan bahwa luka tersebut bukan akibat kecelakaan kerja. Sekali lagi membuat hati kedua orang tua Kim begitu hancur dan sedih. Terlebih lagi ketika si bos sebelumnya berkomunikasi kepada mereka bahwa ia tidak tahu apa-apa yang menimpa Kim. Tanpa sengaja ayah guru mendengar percakapan antara bos dan anak buahnya yang mengatakan mereka sangat bersyukur karena kedua orang tua Kim adalah tunawicara. Jadi mereka tidak perlu takut akan dituntut oleh orang tua Kim. Hal tersebut membuat ayah guru kesal mendengarnya. Ia menarik tangan si bos lalu membawanya ke hadapan orang tua Kim. Yang kemudian ibu Kim mencurahkan perasaan kepada si bos yang mana ia sangat sedih dan kecewa dengan perlakuan tempat anaknya bekerja. Terutama sikap dari si bos tersebut. Terlihat si bos sangat menyesali perkataannya tadi. Di sisi lain, guru tiba-tiba melihat seorang perawat. Setelah perawat itu pergi, lalu ia mengikuti kemana perawat itu. Namun perawat tersebut merasakan ada yang mengikutinya. Hingga akhirnya perawat itu berhenti dan memergoki guru yang berada di belakangnya dan bertanya apa maunya guru. Lalu guru menunjukkan ke arah dada perawat tersebut. Merasa dilecehkan, perawat itu berteriak dan memanggil security rumah sakit. 아니 지금 어디? Terlihat guru sudah berada di sebuah ruangan bersama security dan perawat tadi. Lalu ayah guru datang dan membawa guru pergi. Terakhir baru diketahui alasan guru mengikuti perawat tersebut tak lain hanya ingin menanyakan di mana perawat itu membeli pin yang bertuliskan anak tercinta. Tapi perawat itu mengatakan pin tersebut tidak dijual. Kemudian perawat tadi memberikannya kepada guru dan guru pun merasa sangat senang. Lalu ayah guru bertanya, untuk apa pin tersebut? Rupanya guru ingin memberikan sebagai hadiah untuk mendiang Kim Seon-woo. Scene berikutnya terlihat ayah guru sedang menelpon seorang pengacara dan berniat ingin bertemu, dikarenakan lokasinya tidak jauh dari rumah sakit tersebut. Di sini belum diketahui apa tujuan sang ayah menemui seorang pengacara. Ayahnya ingin mengajak guru untuk pergi bersama, namun ia menolaknya karena ingin melihat ikan yang ada di akuarium rumah sakit tersebut. Lalu sang ayah pergi meninggalkan guru sementara di sana. Setelah urusan ayahnya selesai dengan si pengacara, ayah guru bergegas pergi menjemput guru. Namun yang terjadi ketika sedang menyeberang zebra cross, tiba-tiba ayahnya terkena serangan jantung. Dan seketika itu, ayahnya pun jatuh dan mencoba menghubungi guru. Namun tak sempat memberitahu guru tentang keadaannya, lalu ayahnya dibawa menggunakan ambulan. Karena ayah guru tak kunjung datang menjemputnya, lalu guru memutuskan untuk menyetir mobil sendiri dan mencoba mencari ayahnya. Di sini guru terlihat gugup saat menyetir, dan orang-orang di jalan pun meminta guru menambahkan kecepatan mobilnya karena guru menyetir dengan sangat hati-hati. Sampai suatu ketika, sebuah plastik melayang ke arah kaca depan mobil guru, yang membuat guru menghentikan mobilnya, dan jalan pun terjadi kemacetan. Polisi pun datang menghampiri mobil guru yang melihat guru begitu panik dan gugup. Setelah beberapa lama, Namu datang dan menenangkan guru dan mengatakan ayah guru pergi untuk selama-lamanya.
Di pemakaman sang ayah dan setelah dikremasi, guru tak ingin menaburkan abu dari jasad sang ayah. Dikarenakan guru beranggapan abu dari jasad sang ayah tersebut akan selalu menemani ia dalam menjalani hidup. Karena ia kini merasa sendirian dan tak punya siapa-siapa lagi selain dari abu jasad sang ayah. 있습니다. 아빠는 항상 구루 곁. Keesokan harinya, rumah guru didatangi seorang pria tak dikenal. Pintu lalu dibuka oleh Namu dan kemudian pria tersebut masuk ke rumah guru begitu saja, tanpa memperkenalkan diri siapa ia sebenarnya, dan mengatakan bahwa rumah tersebut kini miliknya. 내가 이 집 주인이거든. Lalu film pun bersambung. Oke, penasaran dengan kisah selanjutnya? Siapakah pria tersebut? Dan apa yang terjadi dengan guru selanjutnya? Skuy, subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video selanjutnya di channel ini. See you next time.